Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sekarang saya coba buat video rekaman tentang diagram keputusan ya, masih di mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan. Nah, materi kali ini adalah tentang model dan nilai kemungkinan dan juga tentang kejadian majemuk. Dua hal ini nanti akan kita manfaatkan untuk memahami diagram keputusan. Oke, nah ini bakalan nyambung banget sama materi menghitung nilai ekspektasi di dalam diagram keputusan, tapi nanti pengaruhnya jika ada informasi tambahan. Oke, nah sebelumnya saya jelasin dulu nih ada beberapa definisi. Yang pertama adalah definisi dari kejadian tidak pasti. Nah, untuk definisi kejadian tidak pasti adalah kejadian yang kemunculannya tidak pasti, sehingga tidak bisa diduga terlebih dahulu gitu ya. Contohnya pada permainan dadu, orang tidak dapat menduga dengan pasti muka dadu mana yang akan muncul, gitu. Nah, kalau misalnya di diagram keputusan, contohnya ada diagram keputusan seperti ini ya. Pilihannya adalah beli sekarang atau beli besok. Nah, ini adalah simpul keputusan di mana di sini kita bisa menentukan ya, eee, yang mana yang akan kita pilih. Misalnya kalau kita pilih untuk beli besok, maka ada event, eee apa sih namanya, cabang kejadian yang tidak pasti gitu ya, yang mengikuti si beli besok ini. Nah, cabang kejadian tidak pasti ini, di sini bisa kita lihat yaitu harga turun atau harga naik. Nah, ini adalah kejadian tidak pasti gitu ya, di mana kita tidak bisa menduga gitu ya, yang mana yang akan terjadi kalau kita, memutuskan untuk melakukan pembelian besok. Apakah akan terjadi harga turun atau akan terjadi harga naik. Yang kita bisa prediksi adalah nilai kemungkinan kejadian, gitu. Oke, lalu yang kedua definisinya, ada definisi ruang hasil, gitu ya. Eee, ruang hasil adalah himpunan dari seluruh hasil yang mungkin muncul dari suatu kejadian tidak pasti. Contoh kalau kita main dadu gitu ya, kita lempar dadu, maka, ada kemungkinan keluar satu gitu ya, satu ini atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 kayak gini ya. Nah, semua 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 itu merupakan ruang hasil gitu ya, ruang hasil. Jadi seluruh hasil yang mungkin muncul gitu dari sebuah kejadian tidak pasti. Oke, lalu yang ketiga adalah kejadian saling bertentangan atau mutually eksklusif. Nah, pengertiannya adalah bila kejadian-kejadian tersebut tidak mungkin muncul secara bersamaan. Contohnya adalah ketika kita memainkan lempar koin, gitu ya. Kan koin itu punya dua sisi ya, sisi gambar sama sisi angka. Nah, ketika kita main lempar koin, koinnya jatuh ke tanah, ada hanya ada satu kemungkinan, hanya ada satu kejadian atau kemungkinan kejadian ya yang akan terjadi, yaitu apakah dia akan muncul gambar atau angka gitu yang tampak. Jadi hanya ada satu aja gitu ya, dari berbagai banyak, kemungkinan gitu. Oke, lalu ada juga definisi dari kumpulan lengkap atau collectively exhaustive gitu ya. Nah, itu adalah bila kumpulan kejadian merupakan suatu ruang hasil yang lengkap. Nah, ini mirip-mirip kayak yang ruang hasil ya. Tapi kalau di sini pengertiannya adalah misalnya dalam pelemparan dadu, kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu merupakan kumpulan lengkap gitu ya. Jadi semua kemungkinan yang mungkin terjadi gitu ya. Nah, itu yang kita tuliskan sebagai kumpulan lengkap atau collectively exhaustive gitu. Nah, di antara kumpulan lengkap itu hanya akan ada satu saja yang terpilih, teman-teman, gitu. Jadi kalau kita lempar dadu, walaupun ada 6 kemungkinan ruang hasil, gitu ya, di dalam ruang hasilnya ada 6 kemungkinan, maka hanya akan ada satu saja hasilnya, gitu ya. Entah yang nomor 6 seperti ini, gitu ya, 6 titik gini, gitu, atau yang 3 atau 4, gitu ya. Jadi intinya di antara semua ruang hasil tersebut hanya akan ada satu aja, gitu ya. Jadi tidak mungkin sampai yang di antara ruang hasil itu tidak muncul hasil sama sekali, gitu. Ketika kita lempar dadu, nggak ada hasilnya gitu. Nah itu nggak kayak gitu.
Nah, kejadian-kejadian 1, 2, 3, 4 ini, gitu ya, definisi dari 1, 2, 3, 4 ini itu erat kaitannya dengan diagram keputusan, teman-teman. Jadi di dalam diagram keputusan ada kejadian tidak pasti, ini ya. Terus ada ruang hasil, ada kejadian yang saling bertentangan, di mana kalau misalnya harga turun yang terjadi, maka tidak mungkin terjadi harga naik, gitu ya, sekaligus gitu ya. Terus ada yang dimaksud dengan kumpulan lengkap atau collectively exhaustive. Jadi di antara dua kemungkinan kejadian tidak pasti ini hanya akan ada satu aja, gitu ya, yang akan terjadi. Oke. Nah, materi berikutnya adalah tentang kejadian majemuk. Di sini, kita ingat-ingat kembali nih materi dari pelajaran waktu kita di sekolah menengah. Saya lupa ya, ini kelas menengah pertama atau menengah akhir gitu ya. Jadi bayangkan ada diagram Venn seperti ini. Nah, misalnya A adalah rumah tangga yang menggunakan deterjen A. Banyaknya adalah 40% dari keseluruhan sampel yang diamati. Lalu ada B, yaitu rumah tangga yang selalu menggunakan deterjen B, yaitu 30%. Ini kita gambarin A dan B gitu ya. Nah, rumah tangga yang menggunakan keduanya itu 10%. Nah, kalau kita gambarin ini yang tengah nih, gitu ya. Yang tengah ini dia adalah rumah tangga yang menggunakan baik A atau B. Itu ya secara bergantian. Nah, sisanya itu menggunakan merek lain. Kalau kita hitung ini ada 20% ya. Ya, 20%, ini nih yang di warna kuning atau krem ini, itu yang 20%. Oke, lalu rumah tangga yang menggunakan A dan B itu biasanya kita notasikan sebagai A, bentuknya gini ya, U gitu ya. A irisan B. Ini dia menggunakan A dan menggunakan B gitu ya. Menggunakan A dan B, maka kita baca sebagai A irisan B. Notasinya seperti ini. Terus kalau rumah tangga yang menggunakan A atau B, maka notasinya adalah seperti ini. Ini N ya, ini U. A, UB gitu. Jadi kalau dibacanya A gabung B gitu ya, A gabungan B. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini ya, diagram A gabung B atau A atau B gitu ya. Ini A atau B. A gabung B ini semua adalah ini, A gabung B. Notasinya ini. Nah, kalau yang sebelah sini ini kita baca sebagai diagram A irisan B. Notasinya kayak gini nih. A irisan B yang mana? Yang ini, yang tengah ini nih, A irisan B. Jadi dia adalah A dan B ya, gitu ya. A irisan B ini yang ini nih, yang di tengah. Oke, nah kita ingat-ingat lagi nih, di dalam kejadian majemuk itu ada aturan pertambahan. Untuk dua kejadian A dan B, maka kemungkinan A gabung B adalah kemungkinan kejadian A ditambah kemungkinan kejadian B, nih kita lihat ya, dikurangi kemungkinan A iris B. Nah, tapi untuk dua kejadian A dan B yang sifatnya saling bertentangan gitu ya, di mana kalau terjadi A tidak mungkin terjadi B lagi gitu ya, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Kemungkinan A gabung B sama dengan kemungkinan kejadian A ditambah kemungkinan kejadian B. Kemungkinan kejadian A ditambah kemungkinan kejadian B. Ini rumusnya khusus untuk kejadian yang saling bertentangan. Oke, next. Nah, ini ada contoh nih. Contoh kemungkinan bersyarat ya. Misal, dari 100 orang mahasiswa, yang mengikuti kuliah statistik, gitu ya. 20 diantaranya ternyata mendapatkan nilai A. Lalu 30 dari 100 tersebut mendapatkan nilai B. Lalu 30 mendapatkan nilai C. Dan 20 orang mendapat nilai D. Tapi ternyata dari 100 mahasiswa yang duduk di kelas mata kuliah statistik tersebut, ternyata tidak semua mahasiswa tersebut tercatat secara resmi dalam daftar pengikut mata kuliah tersebut. Misalnya pas KRS-an dia itu nggak daftar gitu ya. Jadi istilahnya apa ya, dia tuh pengen belajar mata kuliah ini, tapi dia tidak daftar, jadi hanya sit-in aja gitu kali ya. Oke, nah perbandingan jumlah mahasiswa yang terdaftar dan tidak terdaftar dapat dilihat pada tabel berikut. Ini yang diketahuinya ya.
nilai A, B, C, D, terdaftarnya kita sebut aja T, tidak terdaftar itu T aksen lah ya. Nah, jumlahnya yang di sini. Ya, ini udah diketahui ya, tinggal yang ini nih. Jadi, mahasiswa yang mendapatkan nilai B total ada 30 orang, 15 diantaranya terdaftar, dan 15 diantaranya tidak terdaftar. Itu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ada pertanyaan nih. Berapa kemungkinan seorang mahasiswa yang terdaftar sebagai pengikut itu mendapatkan nilai B? Pertanyaan kedua, berapa kemungkinan seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai C adalah mahasiswa yang tidak terdaftar? Nah, teman-teman hati-hati nih bacanya. Karena cara baca ya, jeda-jedanya itu nanti bakal ngaruh banget sama notasinya, gitu ya. Yang kita lihat dulu yang A. Nanti deh kita bahas ya. Kita cek dulu rumusnya. Bentar ya. Nanti kita balik lagi ke contoh soal yang tadi. Tapi sebelumnya kita lihat rumusnya. Nah, untuk kejadian A dan B, di mana kemungkinan B itu tidak sama dengan 0 ya, maka nilai kemungkinan bersyarat kejadian A jika kejadian B diketahui. Ingat ya, lihat. Maka nilai kemungkinan kejadian A jika kejadian B ini telah diketahui sebelumnya, ditulis dengan notasi kemungkinan kejadian A jika diketahui B. Gitu ya bacanya ya. Adalah rumusnya ini. Kemungkinan kejadian A jika diketahui B sama dengan kemungkinan A iris B dibagi kemungkinan B. Oke, teman-teman. Ingat dulu. Ya, ingat-ingat dulu karena rumus ini nanti akan kita pakai selama di materi bab ini dan materi bab nilai informasi. Masih pada diagram keputusan ya. Ini rumusnya teman-teman. Kemungkinan A jika diketahui B adalah kemungkinan dari A iris B dibagi dengan kemungkinan dari kejadian B. Oke guys, ini ya rumusnya ya. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke contoh soal yang sebelumnya. Nih. Ini saya tulis lagi ya contoh soalnya, saya tulis lagi rumusnya. Nah, ini pertanyaan pertama. Berapa kemungkinan seorang mahasiswa yang terdaftar sebagai pengikut mendapatkan nilai B? Yuk kita cari dulu ya notasinya ya, karena begitu kita tahu notasinya, kita bisa mencari nilainya dengan memasukkan rumus ini nih. Ya, jadi kita cari tahu dulu notasinya seperti apa. Oke, kita lihat. Berapa kemungkinan seorang mahasiswa yang terdaftar sebagai pengikut mendapatkan nilai B? Nah, ini kalau kita lihat yang A yang mana, yang B yang mana coba di sini. Jika diketahui mahasiswa tersebut terdaftar sebagai pengikut, maka berapa kemungkinannya dia mendapatkan nilai B? Itu ya cara bacanya. Jadi kemungkinan nilai mendapatkan nilai ini itu adalah A, si A ini ya. Jadi notasinya adalah ini. Anggap aja B itu dia mendapatkan nilai B, T itu adalah terdaftar ya, terdaftar. Jadi kalau kita baca, kemungkinan mahasiswa tersebut mendapatkan nilai B jika diketahui sebelumnya bahwa mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa yang terdaftar. Gitu guys. Oke, ini ya. Kemungkinan P jika T. Maka rumusnya kalau kita bisa masukin di sini adalah ini ya. Kemungkinan dari kejadian B iris T dibagi dengan kemungkinan kejadian T. Oke. Nah, ini tinggal kita masukin nih. P B iris T. Kita cari sini. Berapa nilainya? Yuk. Ini ada di sini semua ya, guys. Berapa coba? Udah dilihat ya, teman-teman? Dari tabel ini. Nah, diketahui. Jadi untuk kemungkinan B iris T, ini ya, kemungkinan mahasiswa tersebut merupakan kemungkinan dari nilai mahasiswa tersebut dapat nilai B
dan juga merupakan terdaftar, maka ini ya kemungkinannya 15/100 dibagi dengan PT, kemungkinan T. Kemungkinan T itu terdaftar ya, kemungkinannya 65/100. Maka jadi kayak gini, 15/100 dibagi 65/100. 15-nya dari mana? Dari sini nih teman-teman, 15 nih. Kemungkinan dia dapat B dan kemungkinan T, gitu ya. Dia dapat nilai B dan terdaftar, gitu ya. Jadi P, B, dan T, gitu ya. Nih, 15-nya dari sini. Dibagi dengan 65/100, dapat dari mana? Dari sini nih, PT. Gitu ya, 65/100, kan totalnya 100. Oke, kita udah dapat 3/13. Oke, nah yang kedua pertanyaannya adalah berapa kemungkinan seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai C adalah mahasiswa yang tidak terdaftar? Kalau kita baca untuk mendapatkan notasinya, maka itu adalah kemungkinan seorang mahasiswa tidak terdaftar jika diketahui sebelumnya dia adalah merupakan mahasiswa yang mendapatkan nilai C. Alias notasinya adalah P C jika T aksen ya. Salah, kebalik. P T aksen jika C. Oh, ini T aksennya saya ganti jadi T merah ya. Ini artinya tidak terdaftar. Maaf ya, nggak konsisten nih. Harusnya T aksen ya di sini. Tapi untuk yang tidak terdaftar, notasinya di sini saya ganti pakai warna merah T-nya. Jadi tidak terdaftar jika diketahui dia mendapatkan nilai C. Maka rumusnya adalah P T iris C dibagi dengan PC. P T iris C itu berapa? T-nya tidak terdaftar ya, C. Ini 5/100 dibagi dengan PC. PC itu 30 ini. Oke, jadi kayak gini teman-teman. Oke, jadi dapat ya jawabannya 1/6. Gitu. Jadi kalau menghadapi soal seperti ini, hati-hati teman-teman, kita lihat dulu kalimatnya, terus kita tentukan dulu notasinya, baru setelah itu kita bisa menghitung nilai kemungkinannya, gitu ya. Kalau kita udah tahu notasinya dengan benar. Oke, nah ini adalah aturan perkalian ya, diturunkan dari yang ini nih, rumus yang tadi sudah kita pelajari bersama. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait P, A iris B sama dengan, rumusnya bisa kayak gini ya. Jadi PA jika B dikali kemungkinan B. Terus kalau misalnya ini PB iris A sama dengan PB jika A dikali PA, gitu ya. Di mana P kemungkinan A dan B itu sama dengan kemungkinan B dan A. Tuh. Ya, sebenarnya sama dengan rumus ini ya, cuman bacanya dilihat dari sisi yang lain. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal, teman-teman. Misalnya ada sebuah soal nih, kita baca ya. Pimpinan suatu perusahaan mengelompokkan konsumennya ke dalam 3 kategori, yaitu kategori baik, kategori sedang, dan kategori jelek. Dari data masa lalu diketahui bahwa 60% konsumen yang masuk ke dalam kategori baik, kategori baik itu ada 60% konsumen ya. Terus yang masuk ke dalam kategori sedang itu ada 30%. Terus yang masuk ke dalam kategori jelek itu 10%. Tahu dari mana? Tahu dari data masa lalu ya. Oke. Terus dia neliti lagi nih. Nah, hasilnya adalah memperlihatkan bahwa bila konsumen tersebut berkategori baik, maka kemungkinan dia membayar tepat pada waktunya adalah 90%. Lalu, jika dia berkategori sedang, kemungkinan dia membayar dengan tepat itu 50%. Lalu kalau misalnya konsumen tersebut masuk ke kategori jelek, maka kemungkinan dia bayar tepat waktunya itu 20%. Gitu ya. Kalau di sini kita bisa baca bahwa kalau konsumen tersebut berkategori baik, kemungkinan dia bayar tepat waktunya itu sangat besar. Gitu ya. Dan masih juga ada kemungkinan nih, ada konsumen yang kategorinya baik tapi tidak bayar tepat waktu, gitu ya. Oke. Pimpinan perusahaan ingin mengetahui berapa kemungkinan seorang konsumen yang dipilih secara acak termasuk dalam kategori sedang
dan membayar tepat pada waktunya? Itu pertanyaannya, teman-teman. Sedang dan tepat waktu. Berarti apa tuh? Sedang, iris, tepat. P sedang, iris, tepat ya yang kita cari. Oke, kita lihat ya. Nah, ini contoh soalnya udah saya taruh di atas gitu ya, biar di sini saya ada space buat hitung-hitung dan bikin diagram keputusan. Selanjutnya adalah saya bikin diagram keputusan ya di sini. Kalau kita bisa bikin, kita bisa lihat nih, dia dikelompokkan ke dalam 3 kategori, berarti nanti ada 3 anak panah, baik, sedang, jelek gitu ya. Dari masing-masing baik, sedang, jelek ini nanti juga ada anak panah lagi, mana yang bayar tepat, mana yang bayar tidak tepat, gitu. Oke, ini dia. Baik, sedang, jelek, terus tepat, tidak tepat, tepat, tidak tepat, tepat, tidak tepat. Ini yang bayar ya. Nah, untuk yang kategorinya baik, ada 2 kemungkinan, konsumen tersebut bayar tepat waktu, tadi udah diketahui ya 90%, maka yang bayar tidak tepat waktu adalah 10%. Oke, untuk kategori sedang, yang bayar tepat waktu katanya 50%, yang bayar tidak tepat waktu itu 50%. Lalu untuk yang kategori jelek, bayar tepat waktunya 20%, dan ada yang bayar tidak tepat waktu ya, besar 80%. Oke, ini adalah diagram keputusan yang pertama kali bisa kita buat berdasarkan contoh soal. Nah, setelah ini kita akan mencari notasi dari masing-masing ini semua nih, walaupun kita sudah tahu ya sebenarnya berapa persentasenya. Persentase kemungkinannya gitu ya. Oke. Nah, ini loh notasinya teman-teman. Ini 0,6, 0,3, 0,1 dapat dari mana? Dapat dari ini ya, diketahui 0,6, 0,3, 0,1. Nah, kalau kita notasikan kemungkinannya ya, maka ini adalah PB, kemungkinan kejadian dari konsumen berkategori baik. Kemungkinan kategori sedang, kemungkinan kategori jelek. Nah, kalau yang ini, maka notasinya adalah kemungkinan T jika diketahui B. Kemungkinan seorang konsumen membayar tepat waktu jika sebelumnya diketahui dia merupakan konsumen berkategori baik. Gitu ya bacanya ya, panjang. Nah, kalau yang bawahnya, kemungkinan konsumen membayar tidak tepat waktu jika diketahui sebelumnya dia merupakan konsumen berkategori baik. Diketahui 0,1 ada di soal ya. Iya, kan ini kan 0,9 berarti sisanya 0,1. Oke. Terus yang kedua juga sama nih kita bacanya, kemungkinan konsumen membayar tepat waktu jika diketahui sebelumnya dia merupakan konsumen berkategori sedang. Dan seterusnya ya, bacanya kayak gitu. Oke. Dan sekarang kita mau cari tahu nih untuk contoh untuk pertanyaan yang tadi. Nah, ini dia pertanyaannya. Ini saya tulis lagi nih rumusnya di sini biar ingat-ingat. Nah, ini kemungkinan konsumen termasuk kategori sedang dan membayar tepat pada waktunya. Berarti dia notasinya adalah P, S, iris, kan dan ya, berarti iris, tepat pada waktunya T. Yang kita cari adalah PS iris T. Ada nggak di sini? Belum ya, di diagram keputusan, secara langsung belum kita lihat, belum dapat kita lihat jawabannya. Ini ya, PS iris T. Maka kita harus cari ini PS iris T. Gimana carinya? Kita gunakan informasi yang terdapat di sini dan kita manfaatkan rumus ini. Oke. Nah, informasinya apa yang udah ada? Kita udah tahu PS, kita sudah tahu informasi PTS. Maka rumusnya ini nih kita cari ya dari sini asalnya. Ini bisa kita cari dengan rumus dari sini ya. Sama dengan kemungkinan T, konsumen tersebut membayar tepat waktu jika diketahui dia berasal dari kategori sedang dikali dengan kemungkinan konsumen berkategori sedang. Oke, dapat dari mana sih rumus ini? Dari sini nih, yang tadi loh. Yang 3 ini nih. Ini ya. Itu ya. Oke. Oke. Nih, dapat. Kita tinggal masukin angkanya. Angkanya PTS itu 0,5 dikali PS-nya 0,3. Oke, dapat 0,15. Itu loh jawabannya, teman-teman. Jadi kemungkinan seorang konsumen termasuk kategori sedang, iris T, membayar tepat waktu adalah 0,15. Gitu ya.
Jadi nggak bisa kita langsung lihat di diagram keputusan ini, tapi kita bisa tahu informasi PS iris T ini berapa dengan cara menghitung lebih lanjut. Tuh. Oke, nah misalkan nih ada pertanyaan berikutnya, yaitu berapa kemungkinan seorang konsumen membayar tepat pada waktunya? Artinya apa tuh? PT doang ya, PT. Kita mencari PT. Oke, kita mencari PT. Ada nggak langsung bisa kita lihat nggak sih di diagram keputusan ini? PT. Belum ada ya, adanya PB, PS, PJ. Oke, kita cari PT. Nah, PT itu dapat dari mana aja sih? Nah, dari sini nih kita jumlahin semuanya. PT-PT-nya ini nih. Oke, saya pindahin dulu ke atas. Oke, nggak apa ya, biar bisa ngotret-ngotret. Nah, PT ini dapat dari yang tepat-tepat ya, yang tepat-tepat. Yang tepat-tepat itu dia itu baik dan tepat digabung dengan ditambah ya, maksudnya ditambah dengan sedang dan tepat gitu ya. Jadi kita pengen tahu nih, kemungkinan konsumen yang membayar tepat pada waktunya. Padahal pada 3 kategori ini, itu terdapat konsumen yang membayar tepat pada waktunya. Makanya kita gabungin nih. Jadi konsumen yang dia itu baik kategorinya, tapi juga dia bayar tepat, ditambah dengan kategori sedang dan bayar tepat, ditambah dengan kategori jelek dan bayar tepat. Itu ya, ini nih. Nah, ini kalau misalnya kita notasikan menjadi seperti ini teman-teman, gitu ya. Kemungkinan B dan T tambah kemungkinan S dan T ditambah kemungkinan J dan T. Nah, kalau kita cari angkanya kita harus pakai rumus ya. Kemungkinan P dan T itu dapat dari rumus ya ini ya, yang tadi. Kita cari angka yang sudah diketahui dari sini. Jadi kemungkinan T jika B, TB itu ya, ini udah ada nih 0,9, nanti kita masukin dikali dengan PB, kemungkinan B ini 0,6. Tuh, dan seterusnya. Ini untuk menjelaskan yang ini, yang ketiga ini untuk menjelaskan yang ini. Gitu ya. Kita masukin angkanya 0,9 kali 0,6 ditambah 0,5 dikali 0,3 ditambah 0,2 dikali 0,1. Maka hasilnya PT adalah 0,71. Kemungkinan konsumen bayar tepat waktu itu adalah 0,71. Itu. Oke, nah teman-teman, dari sini nih, dari diagram keputusan ini yang tadinya cuma segini, ini banyak hal yang bisa kita peroleh, gitu ya. Banyak informasi yang bisa kita ketahui kalau kita selidiki lebih lanjut gitu ya. Kalau kita selidiki lebih lanjut, kita bisa mengetahui banyak hal. Nah, tentu dengan bantuan gitu ya, dengan bantuan perhitungan, bisa dengan bantuan perhitungan manual seperti ini, atau kita bisa mengerjakan, ini ada yang dinamakan sebagai ini, tabel kemungkinan bersama. Nah, kita coba bikin tabel kemungkinan bersama, gitu ya. Kita lihat, karena setelah kita membuat diagram keputusan ini, lalu kita bikin tabel kemungkinan bersama, maka itu lebih mudah untuk bacanya, gitu ya. Kalau ada pertanyaan lagi seperti ini, kita akan lebih mudah mencarinya. Oke, kita lihat. Tabel kemungkinan bersama itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita berusaha memadukan semua informasi yang ada di diagram keputusan ini. Konsumen tepat waktu bayarnya, konsumen tidak tepat waktu, kita kasih barisnya di sini. Terus kolomnya adalah kategori baik, konsumen kategori sedang, konsumen kategori jelek. Lalu di sini jumlahnya berapa. Oke, yang mana yang harus jadi kolom, yang mana yang harus jadi baris, nggak ada patokan sebenarnya, kalau kebalik juga nggak apa-apa, karena kalau sampai dia kebalik, yang penting ngitungnya benar, itu ujung-ujungnya benar juga kok. Ya, jadi jangan khawatir, yang satu jadi kolom, yang satu jadi baris, nggak apa-apa. Ya, nah kebetulan saya seperti ini teman-teman. Gitu. Oke, nah ini nanti kita tentuin dulu notasinya ya di ujung sini. Jadi di sini adalah notasi untuk kemungkinan konsumen tepat waktu ya, sebut saja PT gitu ya. Ini P kemungkinan konsumen membayar tidak tepat waktu atau PTI. Terus di sini adalah kemungkinan konsumen berkategori baik, kemungkinan konsumen berkategori sedang, dan kemungkinan kategori jelek. Kita tulis lagi ya, walaupun sebenarnya di sini udah ada.
nggak apa-apa, biar jelas. Nah, cara ngitungnya adalah, kita lihat. Untuk sel yang ini adalah, dari sel yang ini itu adalah konsumen yang membayar tepat pada waktunya dan dia berkategori baik. Tulis di sini, atau sebaliknya sama aja ya. Konsumen yang kategorinya baik dan membayar tepat waktu. Di sini tulis. Kalau yang ini selnya adalah konsumen yang membayar tepat waktu dan kategorinya sedang. Kalau di sini konsumen yang membayar tepat waktu dan kategorinya jelek. Kalau kita lihat seperti ini. Kalau kebalik gimana? PB iris T, nggak apa-apa, sama aja. Hasilnya sama kok. Gitu ya. Oke, nanti kita cari ya. Nah, ini kita cari nilainya berapa. Pakai rumus yang ini. Oke, kita cari. Nah, ini. Dapat ya rumusnya ya. PT iris B sama dengan PT jika B dikali kemungkinan B. Ini juga ya, kita bisa cari. PT iris S sama dengan PT jika S dikali PS. Kita cari angkanya, PTB ini berapa? 0,9 dikali PB 0,6. Nanti hasilnya tulis di sini. Yang ini PTS, ini ya 0,5 dikali PS-nya 0,3. Tulis di sini angkanya. Gitu ya. Jadi gini. Oke, teman-teman. Udah ya untuk yang baris pertama. Nah, ini kalau kita jumlahin, nanti ya ditulis PT-nya itu penjumlahan dari 0,54, 0,15, 0,02. Nanti tulis di sini ya guys, gitu. Nah, sekarang untuk baris yang kedua, ini ya, sel yang ini adalah kemungkinan konsumen yang bayar tidak tepat waktu dan berkategori baik, kemungkinan konsumen yang membayar tidak tepat waktu dan berkategori sedang, dan terakhir sel yang ini adalah kemungkinan konsumen tidak bayar tepat waktu dan berkategori jelek. Caranya gimana? Rumusnya tadi sama ya caranya. Kalau kita hitung-hitung, dapatlah angka-angka ini. Oke, nah ini kita jumlahin nih tadi 0,71 dapat dari mana? Dapat dari 0,54, 0,15, 0,02. 0,29 dapat dari mana? Dari 0,06, 0,15, 0,08. Dapat. Nah, ini kalau kita jumlahin ke bawah, 0,54 tambah 0,06 sama dengan kemungkinan dari konsumen berkategori baik, yaitu 0,6. Sama ya, ini dengan yang diketahui di soal. Ini PS 0,3 sama, dan ini 0,1. Nah, ini kalau dijumlahin ke sana harus 1 ya. Gitu. Oke guys, jadi ini adalah tabel kemungkinan bersama. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi, kita bakalan lebih gampang hitungnya karena sudah punya tabel kemungkinan bersama. Oke, jika ada pertanyaan, kemungkinan seorang konsumen termasuk kategori baik bila diketahui sebelumnya ia membayar tepat. Maka notasinya adalah PB jika T ya. Nih. Maka rumusnya adalah PB jika T sama dengan, ini dia, PB dan T, PB iris T dibagi dengan PT. Dapat dari mana ininya? Ini ya, tinggal kita masukin aja langsung nih, dapat. PT, PTB 0,54, T-nya 0,71. Tinggal dimasukin teman-teman. Dah. Ingat ya, PB dan T itu sama dengan PT dan B ya. Dibalik-balik sama kok yang ini. Kalau yang ini ya, gitu sama. Oke, terus ada pertanyaan berikutnya. Kemungkinan seorang konsumen dalam kategori jelek yang membayar tepat pada waktunya. Notasinya ini, waduh, bawah banget ya. Notasinya adalah PJ kategori jelek dan, yang itu dan ya, membayar tepat pada waktunya. Maka rumusnya ini. Bukan rumus ya, 0,02 bisa langsung dapat di sini nih. Tuh. Oke, jadi jauh lebih mudah kalau kita punya tabel kemungkinan bersama, guys. Jadi kita bisa explore diagram keputusan ini. Hanya dengan dari satu paragraf soal ini, gitu teman-teman. Oke. Nah, ini ada yang dinamakan sebagai nilai kemungkinan prior dan posterior, gitu ya. Ini berkaitan dengan adanya informasi tambahan, gitu. Jadi dalam kasus ini, yang dinamakan sebagai nilai kemungkinan prior adalah nilai kemungkinan yang awal-awal kita ketahui. Kalau dalam contoh kasus yang tadi itu, ini loh,
konsumen berkategori baik nilai kemungkinannya 0,6, konsumen berkategori sedang nilai kemungkinannya 0,3, kategori jelek nilai kemungkinannya 0,1. Ini kita sebut sebagai nilai kemungkinan prior 0,6, 0,3, 0,1. Nah, selain prior, ada juga yang dinamakan sebagai nilai kemungkinan posterior. Itu apa? Itu adalah nilai kemungkinan konsumen berkategori baik setelah memperhatikan informasi lainnya. Gitu. Dalam hal ini adalah setelah memperhatikan ketepatan membayarnya. Jadi jika sampel tersebut tepat bayarnya ya, konsumen tersebut tepat bayarnya, maka kemungkinan posteriornya adalah kemungkinan konsumen tersebut berkategori baik jika diketahui dia bayarnya tepat. Nah, ini adalah informasi yang kita peroleh setelah gitu ya, lanjutan lah ya istilahnya lanjutan setelah kita menghitung nilai kemungkinan tadi. Baiknya sih dengan menggunakan tabel kemungkinan bersama ini nih, tabel kemungkinan bersama ini. Oke, teman-teman. Jadi ada yang dinamakan dengan nilai kemungkinan prior, ini yang awal-awal kita ketahui nih nilai kemungkinannya, dan nilai kemungkinan posterior, gitu ya. Nilai kemungkinan yang eh, kita peroleh informasinya setelah memperhatikan hal-hal yang lain. Gitu. Oke, segini aja untuk materi kejadian menjemuk. Semoga membantu untuk mengingat ya, untuk review buat saya juga sih sebenarnya. Gitu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.